Punten ke Ibu, para kasepuhan, Bapak Imam Masjid, para Ustaz. Mangga urang mulai minta ridona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aulati wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah khusun Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastra Pahala wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Dharma bin Dharma Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid, Bapak Manten Lurah, para imam masjid, para ustadz, para kesepuhan, ibu-ibu, para jamaah malam Ramadan. Alhamdulillah urang sadayana biasa dikumpulkan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita semuanya dapat berkumpul untuk memohon ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumampirna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana tiasa menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam yang keempat kita semuanya dapat diberikan kesempatan oleh Allah, yang mana pada kesempatan malam ini izinkan kita semuanya untuk membahas tentang bab ke-94, yaitu yang berjudul arti wusul atau sampai kepada Allah. Arti usul atau sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Usuluka ilallah. Usuluka ilal ilmi. Bihi wa illa fajalu rabbuna ayyatasila bihi say'un aw yatasila wa bisay'. Yang artinya sampaimu kepada Allah berarti sampaimu kepada keyakinan kepadanya. Sampaimu kepada Allah berarti sampaimu kepada keyakinan kepadanya. Bila tidak demikian, maka maha luhur atau maha suci Tuhan kami kalau berhubungan dengannya sesuatu atau berhubungan dia dengan sesuatu. Kami ulangi. Sampaimu kepada Allah berarti sampaimu kepada keyakinan kepadanya. Bila tidak demikian, maka maha luhur, maha suci Tuhan kami kalau berhubungan dengannya sesuatu atau berhubungan dia dengan sesuatu. Penjelasannya kami bacakan sampai selesai. Mari kita simak bersama-sama. Menurut para ahli thariqah, yang dimaksud wusul atau dalam kurung sampai kepada Allah, wusul ilallah adalah melihat Allah dengan mata hatinya, basirah, ainul basirah,
mata hati itu berarti ainul basirah. Kalau mata dohir, ainul basariyah, mata basariyah. Jadi kalau basariyah itu hubungannya dengan dohir, basirah itu, ainul basirah itu adalah mata hati. Tentunya beda antara mata dohir dan mata hati, itu sangatlah berbeda. Kalau mata dohir itu difungsikan oleh Allah untuk melihat makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat salak, melihat anak, melihat pohon, melihat apapun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ainul basirah, mata hati, itu fungsinya hanya satu, yaitu melihat atau usul ilallah, hanya satu itu. Jangan terbolak-balik. Berarti kalau kita ingin berjumpa Allah bukan dengan mata dohir atau ainul basariyah, tidak akan bisa. Ainul basariyah itu untuk melihat makhluk. Kalau ainul basirah, mata hati, itulah wajibnya hati hanya untuk nyawang Allah. Artinya hati ini tidak boleh nyawang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan kita selama ini, saya dan panjenengan, dohiriyah melihat makhluknya, batiniyah atau ainul basirah ikut-ikutan, yang dilihat adalah makhluk. Apapun yang dihadapkan Allah, ainul basirah kita masih sering melihat digunakan untuk melihat makhluk. Padahal mata hati kita atau iman kita itu hanya diwajibkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah dengan mata hatinya atau ainul basirah dengan suatu penglihatan yang sudah tidak membutuhkan dalil dan pembuktian lagi. Nah, kalau dalil itu ranahnya adalah syariat, pembuktian secara akal, pembuktian secara syariat. Kalau sudah ranahnya ainul basirah, itu ranahnya adalah keyakinan, tidak butuh dalil dan pembuktian lagi. Artinya yang dimaksud di sini, hatinya sudah tidak ragu, hatinya tidak ragu lagi akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau mata ini akan percaya kalau katakanlah Mas Vicky punya mobil, harus melihat mobilnya gitu ya Pak, harus ada pembuktian kalau hubungannya dengan ainul basariyah atau mata zahir, baru bisa percaya kalau melihat. Tetapi kalau hubungannya dengan ainul basirah, tidak membutuhkan lagi yang namanya suatu pembuktian. Berarti hati iman hak ini langsung aja menemui hidup yang menguasai apapun di alam semesta ini, termasuk di dalam dan di luar diri kita, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya penglihatan itu sudah sampai kepada ilmu yakin. Berarti ainul yakin dan hakul yakin. Kalau boleh kami golongkan, ada beberapa tahap memang. Yang pertama adalah syu'arul basirah. Syu'arul basirah itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, ainul basirah. Ya, mata hatinya melihat akan nyatanya Allah. Yang ketiga yaitu hakul basirah, hak nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 gerbang itu yang harus kita lalui sebagai orang yang ingin wusul kepada Allah. Gerbang pertama yang harus sering kita lakukan adalah yaitu syu'aul basirah, yaitu hati yang merasakan terlebih dahulu. Iman itu harus dilatih merasakan. Rasakan setiap di dalam manisnya
gelas, manisnya gula itu ada hidup. Meskipun lidah ini mengatakan, otak ini mengatakan gula itu manis, tetapi rohaniyah kita rasakan, oh di dalam manisnya itu ada Sang Maha Rasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan dalam apapun, gunakan kesadaran tingkat rasa itu yang tertinggi, mentok kepada hidup yang menguasai apapun. Rasakan dalam setiap takbiratul ihrammu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari situ aja sepantasnya kita sudah fana. Angkatnya tanganmu, rasakan hati, su'aul basirahmu, hidupkan bahwa di dalam takbiratul ihrammu, apa yang engkau ucap Allahu Akbar, itu ada hidup yang menggerakkanmu, ada hidup yang menguasaimu, ada hidup yang menguasai ruh kita, sehingga zahiriyah kita bergerak mengucapkan Allahu Akbar. Begitu pula dengan gerakan yang lain, tidak hanya dalam sholat, di dalam makan, di dalam minum, di dalam bekerja. Asahlah terus su'aul basiroh. Kalau bahasa kerennya itu bilah. Bilah itu rasakan bahwa semua itu karena titah. Ya. Titah itu digerakkan. Digerakkan itu bahasa syariatnya karunia. Rasakan bahwa semua itu ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah tingkat kesadarannya hati dalam aktivitas apapun untuk menemui karunia-Nya Allah, untuk menemui hidupnya Allah. Di dalam engkau melepas kulit buah salak, rasakan dalam ngelupasnya itu ada hidup yang menguasaimu, sehingga hatimu ngomong, oh tidak mungkin tangan ini bisa bergerak tanpa adanya hidup yang menguasai hidup ini. Tidak mungkin kalau tidak ada kekuatan Sang Maha Kekuatan yang menguasai, yang menggerakkan setiap gerakan ini tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gerbang pertama yang harus sering kita asah, Pak. Asahlah terus setiap apapun ketika engkau ingat, meskipun banyak lalainya ya. Karena memang ada suatu tahapan ketika kita su'aul basiroh ini, ada 3 tahap, yaitu fana, kamil, dan bako. Fana itu masih banyak ingatnya, banyak lupanya daripada ingatnya. Masih banyak lupanya untuk nemui hidup daripada ingatnya. Mungkin dalam waktu kita ngobrol-ngobrol tadi masih banyak kapasitas ingat kita yang ngobrol, kita yang bergerak, kita yang hidup. Yang sedikit yang keinget Allah mungkin pas negluk air. Nah itu bagus, itu namanya fana. Masih banyak lalainya daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses yang kedua yaitu kamil. Kamil itu engkau sudah diproses oleh Allah ketika ingatnya lebih banyak daripada lalainya. Presentasinya lebih banyak ingatnya daripada lalainya. Ketika yang terakhir yaitu bako, itu sudah mutlak penuh. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan su'aul basiroh, ayo kami mengajak agar kita wusul kepada Allah. Hidupkanlah iman, hidupkanlah hati, hidupkanlah su'aul basiroh kita, agar merasakan terus adanya hidup yang meliputi kita semuanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah bahwa kita ini, aku Allah itu dekat denganmu, lebih dekat daripada urat nadi kita. Maka yang kedua yaitu ketika engkau sudah mengasah terus, maka ainul basiroh. Tadi kan su'aul basiroh nih Pak, hati mulai merasakan. Kalau sudah diasah akan menuju gerbang yang kedua yaitu ainul basiroh.
engkau sudah melihat nyatanya Allah. Artinya hati kita sudah penuh dengan pernyataan bahwa hidup ini yang menggerakkan, yang menguasai, yang meliputi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan melihat ainul Allah ini seperti melihatnya ainul basariyah atau mata dohir, tidak. Jangan engkau samakan melihat Allah dengan samanya melihat makhluk, justru berbeda. Karena ainul basirah atau mata hati yang dimaksud melihat Allah adalah hati kita senantiasa menyatakan bahwa yang menguasai semua hidupnya alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bah itu dalam nikmat, taat, maksiat maupun bala, turunnya hujan, turunnya daun, geraknya angin, semua itu ada hidup. Tidak mungkin semua itu tidak ada kalau tidak ada hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ainul yakin, baru tingkat yang tertinggi yaitu hakul yakin, hakul basirah. Hakul basirah ini hati kita sudah mutlak menyatakan Allah lah satu-satunya yang esa di alam semesta ini. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keyakinan itu semakin hari semakin kuat, su'aul basirah kita asah terus, Pak. Su'aul basirah kita asah terus. Rasakan ketika engkau sedang memunguti sampah, itu ada hidupnya Allah. Dalam engkau garuk-garuk itu ada hidupnya Allah. Jadi dalam apapun itu akan bernilai ibadah manakala hati kita menyadari semua itu billah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keyakinan itu semakin hari semakin kuat, maka di saat itulah orang tersebut telah sampai kepada Allah. Tadi Pak, kalau semakin kuat itu berarti fana, terus kamil, terus bako. Kalau sudah bako atau kamil, itu sudah dikatakan usul ilallah atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat usul yang pertama adalah meyakini bahwa tiada suatu pekerjaan pun yang dilakukan manusia ini kecuali Allah lah yang mengerjakan. Nah ini kalau dipandang dari ilmu syariat munting Pak, nyun sewu munting. Munting itu sulit diterima. Ya, karena selama ini kita menganggap bahwa kita ini memiliki kekuatan, kita ini yang majul, kita ini yang masak, kita ini yang bersih-bersih, kita ini yang sholat, kita ini yang naik haji. Muaranya apa itu? Pasti kesombongan. Coba buktikan aja. Kenapa kok orang muncul sombong, orang riak? Karena adanya pengakuan. Berarti kalau manusia yang masih ada pengakuan masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak ada pengakuan, meskipun dia sudah nyampe Mekah sekalipun, tidak mengakui dirinya yang sampai sana, tetapi yang mengerjakan itu adalah Allah semata. Artinya tanpa karunia Allah tidak mungkin sampai ke sana. Saya yakin tidak mungkin sombong, tidak mungkin pamer, tidak mungkin ujub, tidak mungkin sum'ah, tidak mungkin semua itu terjadi manakala dalam setiap apapun aktivitas kita menyatakan hakul yakin bahwa semua itu semata-mata yang memerankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, filosofi wayang dalang itu Pak nggih. Wayang itu apapun lakonnya itu tetap sang dalang. Itulah hakikat makrifatnya, tiada lain jua yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah sampai kepada tingkat ini, yang tadi itu imannya mengatakan tidak ada pekerjaan pun yang dilakukan manusia kecuali Allah yang mengerjakan, maka orang yang sampai kepada tingkat ini dia akan keluar dari segala pengaturan dan usahanya. Sudah tidak menuduh,
dirinya yang ngatur, dirinya yang usaha, dirinya yang berbuat, dirinya yang melaksanakan. Tetapi imannya semakin kuat, semakin meyakini akan terangnya sifat-sifatnya Allah. Sifatnya Allah apa? Sifat Rahman Rahim. Oh, saya bisa Rahman Rahim, menyayangi anak, menyayangi istri. Ini pun sejatinya Rahman Rahimnya Gusti Allah. Saya bisa dermawan, ini pun dermawannya Gusti Allah. Sifat apapun, semua sifat yang ada di alam semesta ini datangnya hak dari Allah. Sifat apapun, bah itu sifat yang baik maupun sifat yang buruk, tidak lain jua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan malam ini, orang yang telah mencapai pada tingkatan ini akan terasa tentram dengan apa yang telah disaksikan hatinya dari keagungan dan keindahan Allah yang terdapat di dalam semua yang wujud. Hatinya tentram, Pak. Bagaimana nggak tentram? Dia terlepas dari pengakuan. Kalau terlepas dari pengakuan, terlepas dari kesombongan. Betul nggih? Terlepas dari ingin diaku orang, terlepas dari ingin dipuja dan puji orang. Coba kalau kita masih muncul pengakuan, aku kan sudah, mohon maaf, sudah haji, pengennya dipanggil haji. Lah kok orang lain nggak manggil haji, tersiksa nggak? Wah, kemerungsung Pak hati Pak. Ini di daerah sana yang jauh ya, mohon maaf, ya, yang jauh sana. Insya Allah di Sadayu nggak ada ya, Insya Allah kita doakan. Maka itulah Pak, akan tersiksa manakala seorang suami ada pengakuan aku yang berkuasa sedangkan istrinya tidak manut. Tersiksa nggak Pak? Tersiksanya ampun. Terus capek-capek masuk angin pengen dikerokin istrinya, jawabnya jungkerokan sorangan aing capek. Subhanallah. Kalau hati tidak melihat Allahnya Pak, saya yakin tersiksanya luar biasa. Muaranya adalah pengakuan dalam dirinya. Itulah yang akan menjadikan dirinya tersiksa karena dirinya masih menuhankan dirinya sendiri. Tingkat yang usul ketiga adalah makom fana, di mana di dalam hatinya telah terkandung cahaya-cahaya yakin dan musyahadah. Musyahadah itu artinya syahadah itu saksikan ya. Musyahadah itu sudah sampai kepada Allah. Di dalam hatinya tidak ada lagi yang dilihat kecuali Allah. Bahkan la ibsorun, la mubsorun, la basirun. Tidak ada yang dilihat, tidak ada mata yang dilihat, dan tidak ada yang melihat. Nah terus apa? Ya itulah bung liwang liwung laisa kamislihi sai, yang ada adalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan ini maka hilanglah di alam penglihatannya akan wujudnya sendiri, sedang yang ada hanyalah Allah. Mohon maaf Pak, ini proses, tidak bisa kita boleh langsung mengaku Allah, tidak boleh, itu sangat haram ya. Apalagi tanpa ilmu, tanpa laku, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita menyadari hujan itu tercipta dari air laut yang terpanaskan, kemudian menjadi mendung. Betul nggih? Mendung. Mendung itu kewajibannya apa? Dia harus menjadi hujan. Kalau sudah hujan, jatuh lagi kemana? Ke lautan. Itulah tugasnya manusia. Inna lillahi, dari lautan, wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan manakala hujan itu tidak mau kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Mendung itu semakin tebal, semakin hitam kelam. Maka yang terjadi adalah petir nyamber sana nyamber sini. Orang tuanya disamber di ngago goreng, anaknya disamber, tetangganya disamber, jamaahnya disamber. Hidupnya nyamber sana nyamber sini, ingin dihormati, dihargai, mencela,
ingin yang terbaik, menganggap dirinya sudah yang terbaik. Ma'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Dirinya merasa tidak mau mendung tadi menjadi hujan. Lantas apakah hujan itu laut? Tidak. Hujan itu ya tetap hujan. Ya, laut ya tetaplah laut. Cuman tugasnya hujan kudu menjatuhkan dirinya ke dalam luasnya lautan. Maka ada suatu pepatah, ya Allah, tenggelamkanlah diriku di dalam samudra lautan. Maka jika aku sudah tenggelam, tiada diri ini lagi melihat kecuali akan keesaanmu. Tiada lagi diri ini mendengar kecuali dalam samudra keesaanmu. Tiada lagi diri ini bergerak kecuali dalam keesaan samudra keesaan tauhidmu. Itulah tauhid yang sangat bersih, sangat murni, yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dekatmu kepada Allah itu sekiranya kamu selalu menyaksikan akan dekatnya Allah kepadamu. Bila tidak demikian, maka dari manakah kamu dan wujud dekatnya? Maka hakikatnya dekatnya seorang kepada Allah adalah dia selalu melihat seolah-olah Allah itu berada di dekatnya. Dengan penglihatan seperti itu, orang akan dapat mengambil faedahnya untuk selalu memperhatikan adab dan perilakunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Baqarah 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Udah, kalau dekat itu ditambah lagi dekatnya itu lebih dekat daripada urat lehernya. Al-Khaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bagaimana enggak dekat, Pak? Kita ingat akan usul-usul diri kita. Ya, man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka akan mengenal Tuhannya. Diri kita sebelum alam semesta ini diciptakan, termasuk ruh kita, itu tidak lain dari Nur Muhammad. Semua alam semesta, baik yang gaib maupun yang nyata, alam apapun itu tercipta dari Nur Muhammad. Nur Muhammad di dalamnya tercipta dari yaitu hidup Allah itu sendiri, tidak lain daripada Allah. Kalau lain daripada Allah berarti ada kekuasaan selain Allah, berarti ada zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, berarti setiap sel-sel dalam tubuh kita di dalamnya ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diliputi, yang paling dalam lagi ada hidup yang menguasai hidupnya kita. Maka tidak sulit bagi Allah untuk menyehatkan, menyakitkan kita, menghidupkan dan mematikan kita, termasuk alam semesta ini. Tidak sulit bagi Allah untuk mengkiamatkan semua dan menghidupkan lagi semuanya, karena Allah lah yang meliputi semuanya, Pak. Itulah dekatnya Allah, lebih dekat dari urat leher kita, tanpa berjarak, tanpa perantara, tanpa suatu penghalang. Sejatinya yang menghalangi adalah nafsu kita sendiri itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu akan mengatakan antara dirimu dan Allah berjarak, antara dirimu dan Allah membutuhkan perantara, antara dirimu dengan Allah membutuhkan suatu penyambung. Maka sungguh itu bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Khaf ayat 16 yang menyatakan bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri, Pak. Maka untuk biar kita dekat dengan Allah, upgrade-lah iman kita. Iman kita harus di-upgrade, Pak. Dengan apa? Ilmu. Agar apa? Kita semakin yakin bahwa hidupnya Allah jauh lebih dekat daripada urat leher nadi kita. Karena apa? Karena kita semuanya tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Pak. Hidupkanlah su'aul basirah kita. Hidupkanlah hati kita agar terus merasakan ada hidupnya Allah yang menguasai diri kita ini dan di luar diri kita ini. Karena apa? Tanpa Allah
jika Allah meninggalkan kita 1 detik aja, bayangkan apa yang akan terjadi jika Allah meninggalkanmu 1 detik aja, 1 detik. Masya Allah, sungguh karunia Allah tidak bisa dibandingkan dengan alam dunia semesta. Meskipun ilmumu sundul langit 7, hartamu sundul langit 7, ya, kejabatanmu sundul langit 7, ya, tidak ada bandingannya kecuali dibandingkan dengan karunia hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa, Pak. Meskipun ilmu kita sundul langit itu, ya, menurut hati, menurut nafsunya, ya, itu semua tidak ada bandingannya sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Pak, sebagai kesimpulan 2 menit terakhir, mari kami mengajak kepada diri kami dan kita semuanya, kami ulas kembali bahwa usul kepada Allah adalah hakikatnya hati ini menyatakan di dalam hati kita hanya boleh tergambar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fungsikanlah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Kalau bersaksi itu harus dibuktikan, tidak hanya omong kosong. Apa yang harus dibuktikan? La ilaha, membersihkan. La ilaha itu membersihkan semua Tuhan, semua kekotoran iman kita, semua syirik-syirik yang mencampuri iman kita, apapun itu selain Allah. Apapun itu, Allah sudah tegas, Allah sudah sangat bijak kepada kita bahwa selain Allah itu bisa mengotori hati kita, sehingga itu harus kita nafikan, kita bersihkan di dalam hati kita, sehingga kita nisbatkan ilallah, hanya Allah, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, Pak, prosesnya. Kita harus membersihkan seperti makalah tadi malam, ya, bahwa tidak mungkin hati diterima oleh Allah manakala iman kita masih tercampuri oleh syirik, ketika amal kita pun juga masih tercampuri keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan nafsu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa Allah sudah sangat jelas menyampaikan ayatnya di dalam Al-Kahfi 110, 103 sampai 110. Itu semua adalah pernyataan dari Allah agar kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah, Pak, surga Firdaus dibutuhkan agar hati kita usul kepada Allah. Kalau orang yang hatinya sudah seperti itu, insya Allah dosanya di dunia sudah dihapuskan oleh Allah, Pak. Tidak perlu dipertanggungjawabkan di alam barzah. Karena apa? Dosanya sudah dibereskan selama hidupnya di dunia. Berbuat maksiat segera sadar. Sewot sedikit 1 detik langsung sadar. Itulah orang yang sudah di dalam hatinya nuzulul Quran. Nah, nanti kita buka apa itu nuzulul Quran. Gambarannya seperti itu. Di dalam hati manusia yang sudah nuzulul Quran, ada Al-Quranul Qadim di dalam hatinya. Wujudnya Al-Quranul Qadim apa? Guru pembimbing rohaniyah dalam hatinya, yaitu Allah itu sendiri, yang akan membebaskanmu di dalam apapun yang engkau laksanakan. Kemaksiatan sekecil apapun, segera sadar. Karena itu di dalam hatinya sudah terkandung Al-Quranul Qadim, pembeda antaranya hak dan batil. Itulah Al-Quranul Karim dan juga Al-Quranul Qadim. Itu, Pak, sebagai kesimpulan. Ayo, asahlah su'aul basirah kita. Rasa, su'aul basirah itu rasa, iman, rasa. Karena di dalam ruh, di dalam jasad ada ruh, di dalam ruh ada hati, di dalam hati ada iman, atau di dalam iman itu ada hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Pak, yang harus kau temui, sehingga su'aul basirahmu akan menjadi ainul basirah. Ainul basirahmu ini, mata hati kita ini wajibnya hanya nyawang Gusti Allah. Itu, Pak. Meskipun prosesnya
baru fana. Fana itu banyak lalainya daripada ingatnya. Yakin pasti akan digat oleh Allah ke kamil. Kamil itu banyak ingatnya daripada lupanya. Dan yakinlah detik terakhir imanmu akan digiring oleh Allah kepada bako, yaitu hakul yakinmu, hakul basirahmu mutlak hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, marilah kita berdoa semoga hati kita senantiasa dibawa oleh Allah menuju cahaya ma'rifatnya, dibukakan pintu hati kita, dibersihkan semua kekotoran-kotoran hati kita, dibersihkan semua kemusyrikan di dalam hati kita, yang ada adalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Tepatnya episode lisensi to Milsek yang menceritakan tentang SpongeBob yang harus kembali mengikuti kursus Milsek karena lisensi Milseknya yang sudah kadaluarsa. Demikian, marilah kita tutup majelis dengan istighfar dan juga tahlil dan juga hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha Yang kedua, ada pada adegan saat kedatangan Kapten Krusty yang meloncat dari pesawat. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.